Kamu mungkin hanya mengusap kepala seekor kucing, tapi di sisi Allah itu tercatat sebagai sebab turunnya rahmat bagi dirimu. Sahabat, kali ini kita akan membicarakan berkah dan besarnya pahala bagi orang-orang yang memiliki jiwa penyayang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Artinya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Pertanyaannya sih, siapa yang harus kita sayangi? Dalam Fathul Bari disebutkan, dalam kitab Fathul Bari disebutkan, yang disayangi adalah baik sesama orang Islam, non-Muslim, bahkan terhadap hewan juga. Artinya, siapa saja dan apa saja yang ada di bumi, ini perlu kita sayangi. Yang kedua, bagaimana cara menyayanginya? Bisa jadi dengan memberi makan, bisa dengan memberi minum, bisa dengan jangan terlalu membebani banyak beban. Misalnya hewan, sapi, kerbau. Di desa-desa zaman dahulu banyak kerbau atau sapi ini digunakan sebagai pengangkut barang, entah itu untuk mengangkut bambu ataupun yang lainnya. Maka apabila kita ini tidak terlalu memberikan banyak beban kepada hewan, ini juga sudah baik, karena memang kodratnya hewan zaman dulu adalah sebagai alat transportasi. Maka dengan tidak terlalu menyiksa, dengan tidak terlalu memberikan beban terlalu berat kepada hewan, ini juga sudah bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Demikian juga setiap kita memberi makan, memberi minum terhadap jangan manusia, hewan saja, ini juga sudah bernilai sedekah. Fi kulli kabitin rotbin sedekah. Dalam setiap jantung yang basah, artinya setiap makhluk hidup, maka apapun pemberian kita sudah bernilai sedekah. Selanjutnya, apa saja yang kita dapat atau yang kita peroleh saat kita ini memberikan kasih sayang, memiliki empati, memiliki rasa kasihan terhadap sesama, entah itu manusia, entah yang muslim, non-muslim, ataupun hewan, atau apa saja yang ada di bumi. Maka disebutkan dalam syarah Bukhari, yang pertama, kita akan mendapatkan rahmat dari malaikat. Apa fungsinya? Sahabat, perlu diketahui, malaikat itu jumlahnya melebihi jumlah yang ada di bumi. Malaikat jumlahnya melebihi manusia yang ada di bumi, melebihi makhluk yang ada di bumi. Demikian disebutkan. Jadi apabila kita ini memiliki kasih sayang terhadap siapapun, maka malaikat yang ada di langit itu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Padahal rahmatnya dari malaikat sendiri itu yang menyuruh adalah Allah. Maka sejatinya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, dapat apa? Malaikat yang ada di langit ini itu memintakan ampun, memohonkan ampun bagi kita. Mereka beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni. Luar biasa, satu kebaikan tapi manfaatnya banyak sekali. Dosa kita ini kan banyak sekali. Sebagai manusia biasa, setiap hari kita berlumur dosa. Tapi dengan melakukan kebaikan-kebaikan kecil, memberi minum kepada kucing, memberi makan kepada ayam, memberi makan kepada kambing, bahkan meskipun itu kambing-kambing ternak kita sendiri, maka itu juga sudah bernilai pahala. Jadi luar biasa, udah berternak kita mendapatkan keuntungan, dan dengan memberi makan dan memberi minum juga kita sudah berpahala. Itulah indahnya Islam. Kemudian ketiga, manfaat ketiga adalah dengan memberikan rahmat, memberi kasih, menolong manusia ataupun menolong hewan, maka
kita ini dihindarkan dari bahaya dan dari ujian, dihindarkan dari hal-hal yang tidak mengenakkan kita, kita akan selamat. Hari itu kita ditakdir bisa jadi kecelakaan, atau anak kita yang kecelakaan, atau saudara kita nanti akan ada yang anak, istri mungkin ada terkena musibah, atau kita terkena musibah. Tapi karena kita itu memberi kasih kepada manusia, menolong hewan, memberi minum kucing atau yang lainnya, maka apa yang harusnya musibah ini terjadi, maka akhirnya dihindarkan oleh Allah. As-sadaqah tadfa'ul bala. Kata Nabi, sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala dan ujian. Yang keempat, dengan kita memiliki rasa kasih sayang, maka insya Allah nanti besok pun kita akan dipandang Allah di hari akhir. Di akhirat kita akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Orang yang di dunia hatinya bengis, hatinya keji, maka besok di akhirat tidak akan dipandang Allah dengan rasa kasih sayang. La yanzurullahu bi'ainir rahmah illa liman ja'ala fi qalbir rahmah. Allah tidak akan melihat hambanya dengan mata kasih sayang, kecuali hamba itu saat di dunia juga memiliki mata, juga memiliki hati yang penuh kasih terhadap sesama. Ada kisah yang menarik para sahabat. Kita semua tahu. Sebuah kisah yang kita semua tahu. Nabi Yakub pernah dipisahkan oleh Allah dari putranya yang bernama Nabi Yusuf. Putra Nabi Yakub ada 12 dan yang terpisah hanya satu, yaitu Nabi Yusuf untuk selama beberapa tahun. Mengapa Nabi Yakub dipisahkan dari Nabi Yusuf? Penyebabnya adalah Nabi Yakub pernah memisahkan seorang anak dari ibunya yang seorang budak. Suatu ketika, Nabi Yakub didatangi oleh malaikat maut yang sedang berkunjung. Nabi Yakub pun gemetaran, ia manusiawi. Maka Nabi Yakub berkata, "Kamu siapa? Aku sudah menutup pintuku. Aku sendiri yang menutupnya, agar tidak ada orang yang melihat bahwa aku sedang sedih dan sedang bermunajat kepada Allah." Maka malaikat maut ini menjawab, "Ya Nabi Allah, akulah yang membuat anak-anak menjadi yatim dan yang membuat perempuan-perempuan menjadi janda karena suaminya meninggal. Aku yang mencabut nyawa mereka." "Oh, jadi kamu malaikat maut?" "Betul, aku malaikat maut." Nabi Yakub bertanya, "Apakah kamu juga yang mencabut nyawa orang-orang yang dimakan hewan buas?" "Betul," kata malaikat. "Kalau gitu, kasih tahu aku, kamu saat mencabut nyawa orang-orang yang dimakan hewan buas itu, mencabutnya sekali ataukah satu persatu?" Malaikat mau menjawab, "Aku mencabut satu persatu." "Nah, apakah kamu juga mencabut nyawa anakku Yusuf?" Malaikat mau menjawab, "Tidak, aku belum mencabutnya." "Jadi, buat apa kamu kesini? Apakah kamu mendatangiku ini untuk berkunjung, ataukah untuk mengucapkan salam perpisahan?" Malaikat maut menjawab, "Ya Nabi Allah, aku ini mendatangimu hanya untuk mengucapkan salam dan juga untuk memberi kabar gembira bahwa aku tidak akan mengambil nyawamu sehingga kecuali Allah sudah menyatukan antara kamu dengan Nabi Yusuf. Kalau kamu mau, aku akan memberitahumu mengapa kamu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan terpisah dengan putramu. Oke, kasih tahu saya." Maka malaikat pun menjelaskan, "Apakah kamu ingat ada seorang budak perempuan yang kau beli pada tahun sekian, bulan sekian, dan kamu pisahkan dia dari anaknya?" Iya, aku ingat." "Memang kenapa, malaikat?" Malaikat menjawab, "Karena itulah engkau diberi cobaan oleh Allah terpisah dengan anak. Dan apakah engkau tahu mengapa penglihatanmu hilang?"
Nabi Yakub menjawab, tidak. Malaikat maut menjawab, alasannya adalah suatu kali engkau menyembelih seekor kambing, kemudian engkau memasaknya pada tahun ini, bulan ini, maka ada seorang hamba yang soleh yang dia itu puasa dan belum makan selama seminggu. Kemudian dia mencium baunya, dia ingin minta tapi kamu tidak memberinya. Maka Nabi Yakub pun sangat menyesal, sehingga dia memanggil seluruh budak laki-laki dan perempuan yang dimiliki dan memerdekakan mereka semua. Semuanya dimerdekakan. Dan Nabi Yakub juga memerintahkan untuk menyembelih kambing-kambingnya setiap hari, dan dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Maka Allah menerima taubatnya Nabi Yakub ini, dan ringkas cerita, Nabi Yakub pun dipertemukan dengan Nabi Yusuf dan penglihatannya pun juga akhirnya kembali. Sahabat, inilah, jangan-jangan kita ini juga bisa jadi menghadapi kesulitan hidup karena mungkin pernah 1-2 kali kita ini ada orang meminta tapi kita tidak memberinya. Dengan pelajaran kali ini para sahabat, semoga kita bisa semakin memberi dan juga bisa semakin mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama manusia ataupun juga terhadap hewan. Semoga dengan ini kehidupan kita akan semakin dirahmati oleh Allah. Kesulitan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, sekian video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.